kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di hari Jumat 25 Oktober 2024 kita bisa melaksanakan PMO level sekolah melanjutkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Agustus yang lalu. Terima kasih dan salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, karena atas rahmat, atas syafaatnya insya Allah sampai ke yaumil akhir kita selalu berselawat kepadanya sehingga akan dikawal sampai kita nantinya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, selanjutnya terima kasih bunda-bunda sayang, bunda-bunda yang kucintai sudah hadir kita di dalam kegiatan PMO ini. Seperti 2 bulan yang lalu kita sudah laksanakan itu dan tentunya ada hal-hal yang sudah bisa kita lakukan dan juga ada hal-hal yang belum bisa kita wujudkan ya. Tapi nanti saya akan sampaikan juga beberapa hal-hal yang sudah kita lakukan dan hal-hal yang belum kita lakukan. Untuk siang ini mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dulu semoga kegiatan ini berjalan sampai dengan selesai, mendapatkan hasil untuk kebaikan dan peningkatan kualitas sekolah kita. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita tidak berpanjang kata, saya akan membacakan hal-hal yang pada saat lalu kita menjadi masalah ya. Nah, sejognyanya tuh semestinya kita hari ini dihadiri oleh Ibu pengawas yaitu Ibu Armiza, tetapi karena beliau ada kegiatan lain, salah satu pengawas yang memiliki banyak sekolah yang diawasi sehingga tidak sempat untuk hadir di sini dan waktunya juga mungkin tidak bisa dikejar dalam waktu atau dalam tempo yang singkat. Oke, kita masih kenal Ibu fasilitator kita Ibu Uzaifa MPD. Lalu hari dan pelaksanaan kita hari ini 25 Oktober 2024. Selanjutnya beberapa waktu yang lalu yang sudah kita lakukan yaitu kita merefleksi pembelajaran dan akar permasalahan ya, di mana kepala sekolah dan guru mendiskusikan kita masih melakukan peninjauan terhadap apa yang sudah kita lakukan, misalnya penyusunan KOSP, perbarui apa yang ada di KOSP terutama modul ajar, dan apa yang kita lakukan itu nantinya saya berharap bahwa peningkatan atau kualitas ibu-ibu bunda-bunda sekalian sebagai seorang pendidik itu semakin meningkat. Kemudian lagi menggunakan aplikasi PMM, kemudian Kompedia, lalu komunitas belajar ya untuk memodifikasi modul ajar yang sudah kita buat. Jadi kita akan selalu mengoreksi modul ajar yang sudah kita buat, kita sesuaikan atau kita mencari referensi yang lain supaya modul ajar yang kita buat itu semakin baik dan semakin berkualitas. Seperti yang disampaikan bahwa aplikasi PMM yang kita gunakan itu sangat membantu sekali. Sangat membantu kan Bu? Iya, jadi aplikasi PMM ini sangat-sangat membantu ketika kita membutuhkan atau mencari referensi tentang modul ajar yang berbeda topik, berbeda dari tema ya, berbeda tema, topik dan subtopiknya, sehingga kita tidak bisa mengambil satu saja atau apa. Kita punya banyak capaian pembelajaran kita punya banyak, lalu alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu banyak sekali yang harus kita ambil, yang harus kita ganti. Artinya kalau yang kemarin kita ambil alur tujuan pembelajarannya tentang apa, misalnya anak dapat mengenali tentang berkebun gitu ya. Tapi pada saat berikutnya anak sudah harus tahu bagaimana proses berkebun. Itu contoh yang lainnya ya. Oke, lanjut Maria. Nah, ini terus asah kemampuanmu dan gali ilmu dari manapun. Jadi tetap gunakan PMM, Kompedia, komunitas belajar yang kita punya, diikuti perkembangannya dan informasi dari mana-mana saja. Siap benda-benda? Oke, terima kasih. Saya akan buka lagi nanti masalah yang kita laksanakan. Terima kasih sebelumnya. Saya akan lanjutkan di PowerPoint yang berikutnya ya. Hari ini kita akan
kita akan melihat sejauh mana perkembangan kita setelah melaksanakan program manajemen office ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah mengambil prioritas apa yang akan kita bahas. Siapa yang masih ingat tentang apa, Bu? Tentang perangkat pembelajaran, termasuk diantaranya adalah modul ajar dan asesmen. Oke, nah kita lihat dulu perkembangan kita selama ini apa saja. Yuk silakan. Nah, berikut adalah hal-hal penting yang sudah dipelajari di Merdeka Mengajar di PMM ya Bu ya. Dengan terlaksananya kurikulum Merdeka di satuan PAUD kita. Bu ya, ingat Bu satuan PAUD kita namanya apa Bu? TK. Di situ serius kita sudah memberikan kebebasan kepada guru untuk mengeksplor metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta didik di dalam kelas. Jadi saya selaku kepala sekolah memberikan kebebasan kepada bunda-bunda guru semua untuk mengajar, memberikan pelajaran kepada anak-anak itu seperti apa modelnya, supaya anak lebih cepat memahami, lebih cepat mendalami, lebih cepat dan bisa larut dalam proses pembelajaran itu, sehingga nanti hasilnya anak mengetahui dan apa yang ingin kita capai itu diperoleh oleh anak, ya. Lalu guru menjadi kreatif, ya saya perhatikan bunda-bunda guru sekarang menjadi lebih kreatif, ya, dengan semakin sering membuka PMM, dengan semakin sering membuka modul-modul pembelajaran, lalu juga belajar bersama. Nah itu alhamdulillah, terima kasih mudah-mudahan ya sudah berbuat sejauh itu. Kemudian, nah ini yang perlu kita pahami bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan hanya sebagai fasilitator bagi peserta didik. Nah alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan sekarang bahwa bunda-bunda sudah bisa menggunakan LCD proyektor, LCD semacam ini untuk menonton video, menggunakan kepada anak yang tidak bisa kita jangkau, tapi kita bisa mengenalkan melalui video, melalui kanal YouTube. Tentunya jangan coba-coba membuka kanal YouTube yang tidak untuk anak-anak ya. Tolong nanti diperhatikan, tetap yang dibuka adalah untuk pembelajaran. Terima kasih sekali lagi. Lalu peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Walaupun kita memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar apa nih, karena kita selalu menyiapkan APE ya, APE, kemudian LOSPAN, kemudian berbagai macam alat permainan yang lainnya. Ketika belajar, kita membebaskan anak untuk memilih apa yang mau dia pakai untuk belajar. Tetap kita harus mengamati, mengawasi, kemudian apa lagi Bu? Melihat apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi bunda gurunya harus fokus. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak. Nih, sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum. Nah, jadi kita terutama setelah kita mengikuti program sekolah muda ini, kita diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik yang ada di satuan kita. Apa karakteristiknya? Misalnya dari segi ekonomi masyarakatnya, masyarakat kita itu semuanya mayoritas menengah ke bawah. Jadi kalau kita bilang kita ini sekolahnya anak buruh, iya. Sekolahnya anak nelayan, iya. Sekolahnya anak petani, iya. Sekolahnya siapa lagi Bu? Pedagang, iya. Lalu adakah sekolahnya anak PNS? Kalau kita sebut sekolah anak PNS tidak bisa merata, paling hanya beberapa orang ya, 1-2 orang saja. Oke, kemudian penyusunan rencana pembelajaran atau RPP menjadi lebih sederhana. Terasa nggak Bu? Lebih mudah nggak? Iya, lebih gampang dipahami dan lebih gampang dikembangkan. Kemudian asesmennya yang sudah bunda-bunda lakukan sejauh ini apa? Bagaimana? Dari asesmen awal dari beberapa anak, ada beberapa anak itu kan, ada beberapa anak yang sudah bisa gitu Ibu, yang sudah bisa misalnya apa itu isi kebun kan Ibu, tapi ada beberapa anak juga yang belum tahu ada itu isi kebun itu ada apa saja. Jadi kita asesmennya ya dari asesmen awal lalu kita buat ketujuan pembelajaran. Iya. Jadi dari asesmen yang sudah ibu bunda-bunda lakukan,
tadinya sudah disampaikan oleh Bunda. Berkebun itu apa? Di dalam kebun itu apa? Apa saja yang ditanam, lalu bagaimana prosesnya berkebun, ada yang sudah paham. Tapi ada anak yang tidak pernah melihat orang berkebun, dia belum bisa menjawab itu. Jadi nah, untuk mengenalkan itu kepada murid, dan ini saya rasa kalau semua anak, ada beberapa anak berarti kan 50% punya anak yang belum pernah melihat orang berkebun, maka kita mengambil itu sebagai isu yang akan kita kembangkan ke dalam pembelajaran kita. Oke, artinya paham, nanti itu dibikin proyek ya Bunda? Iya, itu dijadikan proyek. Proyeknya berkebun. Oke, siap. Oke. Nah, kemudian apalagi kita sudah melakukan komite pembelajaran ya. Seperti yang kita lakukan sekarang itu komite pembelajaran IHT, Lokakarya. Lokakarya itu hanya 3 orang saja yang di PKP ya, itu tiap jadwalnya kita mengikuti jadwal dari BGP. Lalu ada workshop. Nah, kemudian ada kombel. Nah, komunitas belajar yang kita punya, selain komunitas belajar yang ada di sekolah kita juga punya komunitas belajar antar satuan pendidikan. Apa Bu namanya Bu? Ya, kita semua sudah ikut ya, sudah termasuk di dalamnya, di dalam komunitas belajar di Pauli Kota Bengkulu. Oke, nah kemudian kita juga sudah membuat KOSPE, kurikulum operasional satuan pendidikan, tetapi KOSPE ini tidak bisa kita patenkan setiap tahun, karena setiap tahun kita mengalami perubahan pada pembuatan modul ajar, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajarannya. Karena setiap kali kita mengambil tema yang berbeda, maka kita akan mengambil capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang berbeda pula. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya apa lagi? Bunda-bunda sudah buat asesmen kan ya? Apa saja asesmennya? Checklist, anekdot, hasil karya. Sebenarnya ada satu asesmen yang bisa dilakukan juga, yang disediakan oleh platform Merdeka Mengajar, yaitu foto berseri ya, foto berseri. Tetapi kita kesulitan untuk melaksanakan itu berkenaan dengan kesempatan dan waktu ya. Karena kalau foto berseri kita harus fokus pada 1 atau 2 orang anak, sementara anak kita banyak. Kalau kita ambil 1, maka kita akan mengabaikan anak yang lain. Nah, itu tidak bisa dilakukan, karena dengan kalau kita ambil 1, anak yang lain terabaikan. Walaupun setiap hari kita lakukan itu ya, nggak akan selesai karena 1 orang. Oke, kemudian ada hasil karya P5. Nah, sekarang kita sudah di semester ketiga pelaksanaan P5 ya. Nanti kepala proyeknya ganti nih, Bunda Ida ya. Kepala proyeknya Bunda Ida, nanti tolong dijelaskan bagaimana modul ajarnya, asesmennya seperti apa, lalu apa saja sih yang ada di P5 yang akan kita lakukan ini. Ya Bunda, nanti setelah ini tolong disampaikan. Oke, lanjut. Nah, inovasi pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat pendidikan prasiaga kita sudah lakukan dari 1 tahun yang lalu ya, sudah 1 tahun yang lalu, sehingga sampai tahun ini kita masih tetap melaksanakan itu karena rasa nggak sama bunda-bunda manfaatnya. Apa saja? Anak mengerti, mandiri, disiplin, sudah pandai menolong dirinya sendiri. Ya kan, tidak merepotkan bunda-bunda lagi ketika selesai makan harus membereskan bekal makannya gitu kan. Lalu ketika ke kamar mandi dia sudah bisa sendiri, memakai sepatu dia bisa sendiri, membuang sampah pun dia sudah bisa sendiri. Terima kasih, itu sudah dilakukan dan tolong terus dilakukan ya. Oke, selanjutnya berbagi praktik baik yang kita sudah lakukan di beberapa tempat, terutama yang karena yang dapat surat perintah untuk berbagi praktik baik itu saya dan ada 2 orang di kita ya di PKP, tapi tetap Bunda Emma mengirimi, dia selalu hadir ya. Dan sudah kita lakukan di mana aja Bu? Di Paut Sapura, TKIT Generasi Rabani, terus di Puspa Indah, lalu di mana Bu? Di Paut Seruni kemarin kan. Kemudian di komunitas belajar Paudi. Kita di komunitas belajar Paudi sudah 2 kali ya Bunda. Pada waktu itu isu yang kita sampaikan tentang kurikulum merdeka dan model pembelajaran, tapi yang kemarin yang baru kita selesaikan itu tentang komunitas belajar dan
tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Oke, lanjut. Nah, kemudian di P5, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan kegiatan P5 selama 2 semester dan akan kita lanjutkan di semester ini dengan tema yang berbeda ya Bunda ya. Oke, lanjut. Nah, hal yang belum berjalan dengan baik apa saja ini? Ya, penggunaan IT yang belum maksimal. Tapi saya lihat bunda-bunda sudah mulai belajar ya, sudah mulai bisa membuat PowerPoint sendiri. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini, tapi itu wajar, namanya proses belajar. Dan kalau yang dimaklumi itu alasannya faktor kalau faktor U itu minta dimaklumi semua. Kemudian sumber daya manusia yang belum paham tentang kurikulum merdeka. Saya rasa kita semua sudah paham ya sekarang ya kurikulum merdeka ya. Jadi nanti itu dibuat silang aja nanti Mbak. Nanti kita hapuskan itu bahwa alhamdulillah kita semua sudah memahami apa itu kurikulum merdeka. Lalu belum maksimalnya perencanaan berbasis data. Memang iya, saya akui sebagai kepala sekolah dalam membuat RKT dan ARKAS itu memang acuan kita adalah perencanaan berbasis data. Nah dari sana kita menuangkannya ke dalam RKT dan ARKAS. Nah, itu tujuannya nanti ke sana. Jadi kalau PBD ini urusannya kepala sekolah sama TU. Nah, tapi alhamdulillah mulai tahun kemarin, 2 tahun lalu, setelah kita mulai mengisi suling-jar, nah itu ya, kita mengisi suling-jar, data kita tuh sudah masuk di situ. Jadi kemarin saya paparkan bahwa suling-jar baru dimulai tahun 2023. Kayaknya bukan kita aja yang mulai tahun itu ya. Semua sekolah banyak di tahun itu. Karena memang baru berlaku suling-jar itu tahun 2023. Kemudian penerapannya belum maksimal dan belum konsisten. Ya wajar karena kita sedang dalam tahap belajar. Jadi kita harus belajar terus. Oke, jangan hilang semangat ya. Bunda-bunda ya tetap semangat ya. Oke, siap. Lanjut. Nah, apalagi? Nah, tadi sudah disampaikan belum secara maksimal PBD-nya. Oke, jadi masih banyak program yang belum tercover sehingga harus membeli program yang urgent aja. Saya dan teman di tata usaha membeli ini program apa nih yang harus kita lakukan terlebih dahulu, terutama menyangkut hal dana. Karena kalau tidak ada dananya kita nggak bisa jalan tuh, ya kan? Nah, begitu. Lalu belum konsisten dilakukan, ya betul, karena kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita terakhir. Kemudian penilaian dan asesmen belum secara menyeluruh dalam waktu bersamaan, ya karena kita memang masing-masing terpisah ya, dan secara bersamaan memang belum bisa dilakukan. Tapi kita sedang menyusun asesmen yang bisa dilakukan secara bersamaan. Insya Allah nanti di perangkat ajar ditentukan ya bunda ya, sabar. Oke, lanjut. Nah, lalu solusinya apa yang sudah kita lakukan? Solusinya diantaranya melakukan refleksi seperti sekarang ini kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan di bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu pun kita refleksi. Dari situ nanti kita akan menemukan apa yang harus kita lakukan kemudian. Lalu harus selalu diingatkan dan dimotivasi karena proses belajar mengajar yang aktif dilakukan oleh guru. Benar nggak? Makanya saya melakukan supervisi pembelajaran ke kelas. Apa sih yang benar-benar lakukan di kelas itu? Nah, seperti kemarin di instrumennya sudah ada ya, ada gambar bunda masing-masing yang bergaya gitu. Itu laporan supervisinya dan itu yang saya lakukan gitu. Bukan berarti saya mencari kekurangan bunda-bunda, kelemahan bunda-bunda, tidak. Tapi dari supervisi itu nanti kita akan mengetahui kebutuhan di kelas itu apa. Lalu sekolah bisa nggak memenuhi kebutuhan itu gitu. Terus kekurangan bunda-bunda semuanya pada saat pelaksanaan itu apa? Pada saat melaksanakannya itu apa? Nanti bunda-bunda sampaikan ke saya. Begini loh saya menemukan di kelas, kok gini. Apa ceritakan ke saya apa? Boleh dong. Kan kita sama-sama berbagi, sama-sama belajar ya. Kita nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh, semuanya sama. Kita sama-sama belajar ya bunda-bunda ya. Apa tuh? Banyak umpamanya Bu, kan di dalam kelas saya gitu kan, didik saya tuh ada yang nggak bisa saya atur gitu, susah gitu. Bisa saya bertanya sama dia gimana caranya gitu.
Boleh, nanti kita diskusikan dengan ketemunya anak ini kalau dulu penelitian tindakan kelas itu masuk bermasalah ya Bunda ya. Artinya anak ini lambat berkembang. Lalu nanti kita akan cari metodenya apa. Kemarin sudah Bunda sampaikan ke saya ya. Dan kita sudah menemukan metode. Oh, si ini metode belajarnya seperti ini ya. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita. Kamu harus begini, nggak bisa. Karena apa tadi latar belakang keluarganya itu mendukung, ya. Betul, tidak bisa memaksakan, tapi kita mengarahkan dengan pelan-pelan. Artinya karena kita ini seorang pendidik, kita harus melakukan dengan pelan, dengan santun, dengan membuat anak tuh menerima bisa nih. Supaya karena kita kan pengganti orang tua bagi anak-anak ya. Kalau kita pengganti orang tua bagi anak-anak, berarti kita harus bersikap sebagai seorang tua. Seorang tua, orang tua bu? Sebagai orang tua ya. Kalau seorang tua memang sudah tua. Oke, lalu kita sudah memberikan keleluasaan. Nanti tadi pertanyaan Bema ya, memberi keleluasaan dan kesempatan kepada pendidik untuk bisa bereksplorasi dalam pembelajaran. Nah, termasuk tadi mengatasi masalah anak yang satu orang tadi yang kesulitan belajar. Terserah nanti Bema mau kasih apa nih anak belajar dia sendiri. Oh, ini mungkin dia coba lebih ke motorik halusnya dan memberikan mainan melonceng atau menggunting supaya dia lebih fokus kan ya. Kemudian menempel itu kan lebih fokus jemari dan indera penglihatan dia. Oke, lalu mendiskusikan hasil evaluasi dan refleksi guna perbaikan di masa akan datang. Sudah pasti ya, itu kita lakukan selalu supaya apa yang kita lakukan tidak membebani bunda-bunda guru juga, kemudian tidak menjadi beban juga bagi anak. Oh bunda itu aku suruh gini, aku suruh itu kan tidak menjadi beban anak untuk belajar, ya bunda. Oke, dipahami sampai di sini? Oke, nah terima kasih. Artinya bahasanya sudah habis, jadi tinggal kita tunggu Bunda Ida memaparkan proyek kelima-nya ya. Oke, saya cukupkan untuk materi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Ida, silakan dijabarkan. Oke, terima kasih Bunda atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Paut Rukun, Ibu Sri Widiarti SEMPD, dan bunda-bunda semua yang kami cintai, selamat siang. Masih sehat semua? Masih bahagia dan semangat? Oke, terima kasih bundaku cantik. Di sini kami sebagai ketua atau pemegang proyek P5. Nah, di sini kami akan memaparkan dan menyampaikan tentang proyek penguatan profil pembelajar Pancasila atau P5 untuk semester 1 tahun 2024. Profil modul, nama satuan TK Rukun Kota Bengkulu, fase fondasi, tema Aku Sayang Bumi, durasi tanggal 2 minggu. Oke, selanjutnya tujuan minggu ketiga, tema Aku Sayang Bumi, topik berkebun sayur. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen akhlak kepada alam. Untuk selanjutnya sub elemen memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar dan kerjasama. Akhir fase fondasi mengenai berbagai ciptaan Tuhan, membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar. Selanjutnya terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dan dengan kelompok melibatkan 2 atau lebih dari 1 orang.
Dan selanjutnya alokasi waktu peta konsep 1.200 menit per hari. Dan selanjutnya minggu ketiga, ya, tema atau topik isu anak tidak suka makan sayur. Nah, bermasalahnya elemennya akhlak kepada manusia. Selanjutnya mengutamakan perasaan orang lain dan menghargai perbedaan. Dan selanjutnya berempati kepada orang lain. Selanjutnya akhir fase fondasi mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang memiliki diri dan temanya dalam berbagai hal. Selanjutnya membiasakan mendengarkan pendapat temannya, baik itu sama maupun berbeda pendapat dengan pendapatnya, dan mengekspresikan secara wajar. Selanjutnya mengenali emosi, minat, kebutuhan orang-orang terdekat dan membiasakan respon secara positif. Alokasi waktu atau peta konsep 1.200 menit per hari. Di sini mungkin peta konsep di sini mungkin kurang sempurna ataupun kurang paham ataupun kurang berkenan karena ini belum sempurna. Nanti mohon kepada teman atau ibu kepala sekolah untuk memberikan kritik dan sarannya. Nah, sekiranya kami membuat peta konsep yang belum sempurna, karena manusia nggak sempurna ya Bunda ya. Nah, ada perbaikan ataupun saran dan kritiknya, kami mohon, kami bersedia dikritik dengan saran tersebut. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kami akan menyampaikan sedikit. Di sini dalam P5 sesuai dengan tema tadi Bud, persiapan penanaman di kebun sayur sudah kami persilakan dan sudah kami laksanakan. Untuk persiapan penanaman, di sini persiapan lahan sudah mulai kami laksanakan dalam bulan Agustus ya. Selama dari bulan Agustus sampai hari ini, alhamdulillah untuk persiapan lahan, persiapan media penyemaian bibit, dan selanjutnya pengemburan tanah, pemupukan lahan, penanaman bibit dan penyiraman sudah dilaksanakan, dan membersihkan rumput liar dan pemeliharaan sudah kami laksanakan sesuai dengan piket yang kami buat kepada mama-mama dan anak didik kami. Semua sudah melaksanakan setiap hari pagi dan sore. Nah, penanaman pada lahan Bunda, untuk yang kami tanam sayuran berupa kangkung, bayam, tomat, sawi, cabai. Dan kemarin ada penambahan sedikit Bunda, tumpang sari ataupun di sela-sela tanaman kami menanam buah melon dan daun bawang. Alhamdulillah sampai pada hari ini tanaman tersebut sudah mulai kami panen ya. Kami sudah merasakan hasil dari apa yang kami tanam di lahan itu Bu. Terima kasih semua kepada mama-mama yang piket pada saat itu dan rajin hadir. Kami persilahkan Bu untuk panen berdana, dan yang udah besar kan tumbuhnya nggak sama, jadinya kami panen duluan seperti itu Bunda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin pemaparan yang akan disampaikan Bunda Emma tentang gotong royong dan bernalar kritis. Kami persilakan untuk Bunda Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memaparkan dimensi gotong royong ya. Dimensi gotong royong elemennya kolaborasi, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Advokasi fondasi, menyimak informasi sederhana dan mengungkapkan dalam bahasa lisan. Terus kepedulian. Kepedulian elemennya
lagi kepada orang-orang di sekitar. Akhir pasti pendasinya memberi dan menerima hal yang dianggap berharga dan penting kepada orang-orang di lingkungan di sekitar. Dimensinya satu lagi benar kritis. Elemennya mengajukan pertanyaan. Sub-elemennya mengajukan pertanyaan. Observasi fondasi bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya. Terus menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Aksi fondasinya mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mengelola informasi dan gagasan sederhana. Elemennya menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Sub-elemennya refleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Pasti fondasi menyampaikan apa yang dipikirkan dengan singkat. Lanjut. Aktivitas asesmen pengerti awal dilakukan sebelum proyek dimulai menurut kompetensi alat peserta didik yang dipakai untuk menentukan kebutuhan diferensiasi pengembangan alur dan kegiatan proyek profil dan penentuan perkembangan. Tahap pemula. Tahap pemula 1, tahap kenali atau eksplorasi atau mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema. A. Membaca buku tentang macam-macam sayuran, pupuk, alat-alat berkebun, tanah yang cocok untuk berkebun. B. Menonton video tentang macam-macam sayuran, alat berkebun, serta pupuk untuk tanaman. 2. Tahap selidik atau kontekstual atau mengkontekstualisasi. A. Mencari tahu atau dibantu oleh orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak didik tentang tema Aku Sayang Bumi dan proyek berkebun sayur. B. Anak menceritakan atau menceritakan kembali dan tanya jawab tentang tema Aku Sayang Bumi dan proyek berkebun sayur. C. Mengelaborasi langsung tentang tema Aku Sayang Bumi dan proyek berkebun sayur. C. D. Mengundang orang tua atau narasumber yang dapat menceritakan tema Aku Sayang Bumi serta proyek berkebun. Tahap pengembangan. 3. Tahap lakukan aksi. A. Mengumpulkan semua peralatan atau bahan yang diperlukan seperti bahan tanah yang sudah dibersihkan terlebih dahulu, cangkul, paran atau sekuit atau arit kecil, tangki semprot, bibit sayur bayam, bibit sayur kangkung, bibit tomat, bibit cabai, sarung tangan, alat penyiram tanaman atau ember atau gayung atau cedok, pupuk. D. Menyiapkan semua peralatan atau bahan-bahan yang diperlukan atau menyiapkan cangkul, parang, sekuit atau arit kecil, tangki semprot kecil, bibit bayam, kangkung, tomat dan cabai. C. Melakukan aktivitas proyek yang sudah dirancang atau yang ingin dilakukan dalam kurung berkebun. D. Melakukan berkebun sayur dan makan dengan sayur. Dan ada tahap penyimpulan. Tahap penyimpulan ini adalah tahap genapi atau refleksi atau mengenapi atau proses dengan berbagai karya evaluasi dan refleksi. A. Memamerkan hasil tanam kecambah dan kebunnya, mengajak diskusi anak tentang apa yang telah dikerjakan dan pengalaman anak saat melakukan berkebun sayur. C. Menanyakan pendapat anak apa yang harus diperbaiki atau ditambahkan jika melakukan hal serupa atau proyek berikutnya. Terus berikutnya berdiskusi dengan orang tua murid dan semua guru tentang proyek yang telah dilakukan. Selanjutnya melakukan asesmen proyek. Selanjutnya membuat simpulan asesmen sumatif anak. Ini contoh asesmen tujuan capaian di akhir fase ya Ibu. Contohnya namanya Levin. Hari pertama dia mengenal Tuhan Yang Maha Esa,
Lepin sudah bisa berdoa, berkata Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena sudah membuat Lepin sehat dan dapat sekolah kan Bunda, kan? Terus mengenai emosi, minat dan kebutuhan orang-orang terdekat dan membiasakan respon secara positif. Hari pertama Lepin bilang, dia melihat apa yang selalu mengganggu teman sehingga menangis. Lepin pun berkata, apa tidak boleh mengganggu, cuma kita harus menyayangi teman, ya kan Bunda? Terus menimpa informasi sebenarnya. Terus hari kedua Lepin menyimak informasi sederhana dan mengungkapkan dalam bahasa lisan. Saat baru sampai di sekolah, tiba-tiba Lepin berkata, Bunda, tadi aku bertemu sama Aisyah yang baru mau berangkat sekolah loh. Di hari kedua Lepin menyimak informasi sederhana dan mengungkapkannya dalam bahasa lisan. Saat baru sampai di sekolah, tiba-tiba Lepin berkata kepada Bunda, tadi aku ketemu loh sama Aisyah yang baru mau berangkat sekolah. Inilah asesmen tujuan capaian di akhir fase. Terima kasih. Tapi kita menyampaikan saran untuk memperbaiki mungkin peta konsepnya ya. Nah di sini kan Bunda Ida membuat peta konsepnya itu di sini dari ini benar ya, kesayangan bumi temanya. Kemudian isunya kita ambil dari tidak suka makan sayur, maka kegiatannya kita ambil kegiatan berkebun tadi di bawah ya. Tetapi di sini kalau peta konsep itu menurut saya begini loh Bun. Kalau misalnya berkebun sayur, maka peta konsepnya gitu ya. Jadi peta konsepnya itu bukan kerjasama atau disiplin atau berbagi atau gotong royong. Ini asesmen, ya kan? Iya enggak? Ini termasuk ke dalam asesmen. Tetapi kalau peta konsepnya ini di bawah tadi coba angkat. Nah, berkebun ini tadi. Nah, di sini ada yang dari berkebun itu apa saja yang kita persiapkan. Misalnya satu di sini tadi peralatan ya. Peralatannya apa saja. Jadi dari berkebun itu mulai dari peralatan, terus kemudian bibitnya, ya, kemudian dari pengolahan lahan, terus apa lagi Bun? Ya berarti itu pengolahan lahan ya, menyiram, memupuk, membersihkan itu adalah pengolahan lahan ya. Nah nanti tolong ditambahin ya, ditambahin di sini peta konsepnya bisa ditambahkan. Karena itu akan kita bahas, kan akan dibahas itu kan apa saja sih yang ada di dalam berkebun itu, kegiatannya apa saja. Oke, di sini ada pupuknya, pupuk organik. Oke, pupuk organik ya bisa dipahami. Tetapi selain pupuk organik juga kan ada pupuk anorganik ya kan. Nah anak-anak juga harus tahu nanti pupuk anorganik itu apa saja gitu. Nah, nanti bisa dijelaskan supaya ketika berkebun ini kita mendapatkan cerita yang kompleks, cerita yang lengkap gitu, jangan setengah-setengah. Bisa dipahami ya Bunda? Nanti bisa diperbaiki sedikit ya, sedikit lagi kok, tinggal sedikit lagi. Oke, itu saja Bunda-Bunda, tetap semangat, semoga proses berkebunnya nanti berjalan dengan selamat, lancar sampai di puncak acara. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Saudara sekalian, apa yang sudah kita lakukan tadi mudah-mudahan menjadi refleksi buat kita ya. Kedepannya mana yang belum kita lakukan nanti akan kita gali kembali supaya di kesempatan yang akan datang kita sudah memenuhi itu. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan di tahun ajaran baru 2024-2025 ini kita sudah mulai memahami konsep dari pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka ya. Terutama pembuatan modul ajar, pembuatan asesmen itu sudah dipahami semuanya Bunda-Bunda ya. Nah kalau kita sudah paham itu nanti kita akan mengganti topik yang akan kita angkat untuk PMO berikutnya. Jadi itu yang pasti ya, yang awal yang kita sudah dapatkan. Artinya kita sudah memahami bahwa dalam membuat modul ajar kita harus menggunakan
capaian pembelajaran. Kita punya modul capaian pembelajaran ya Bunda? Coba lihat. Nah, mana modulnya? Nah, itu modul capaian pembelajaran itu nanti dibaca karena di situ semua ada isinya ya tentang capaian pembelajaran. Ya, oke, tetap dibaca ya, tetap belajar itu selain mengolah PMM-nya juga. Lalu kemudian untuk capaian pembelajaran itu kalau bisa dimodifikasi, nanti kita modifikasi ya. Artinya jangan hanya plek apa yang kita lihat itu, tetapi kita kembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah kita, sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang berada di lingkungan kita. Ya benar ya. Kemudian lagi saya meminta bunda-bunda semua terus meningkatkan kemampuan mengajarnya dengan menggunakan IT yang ada, alat-alat teknik informatika yang kita punya, teknik kayak sekolah kita punya, peralatan, prasarana dan sarana yang kita punya, misalnya LCD itu buat semaksimal mungkin bahwa LCD itu bisa bermanfaat buat dalam belajar anak. Jadi mau diganti atau berpindah ruangan nggak apa-apa, lebih baiknya berpindah ruangan aja ya. Kalau besok misalnya kelas Bunda Ida, besoknya lagi kelas Bunda Emma gitu, balik seperti itu nggak apa-apa. Besoknya lagi kelas Bunda Ria gitu, boleh ya. Diputar-putar aja seperti itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dijaga keamanan dan kenyamanan ketika melakukan atau melakukan pembelajaran menggunakan alat elektronik. Yang pasti anak-anak tidak boleh sembarangan menyenggol, takutnya kalau setrum atau apa ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak akan menjadi doa kita, tapi waspada itu perlu ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada anak-anak kita dan itu akan menjadi masalah nanti ke orang tuanya. Kalau bisa kita jelaskan, kalau bisa kita atasi ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari bunda-bunda yang lain. Oke, masalah asesmen tadi untuk yang P5 sudah dipahami ya. Kalau asesmen P5 sudah dipahami, kemudian asesmen di intranya sudah seperti yang beberapa di bulan yang lalu, PMA yang lalu kita sudah buat itu. Kita sudah ketemu alat penilaiannya ada berapa macam Bun? Anekdot dan hasil karya, itu yang bisa kita lakukan sekarang ya. Nah itu tolong diteruskan. Penilaiannya juga lakukan seobjektif mungkin seperti yang sudah-sudah. Jadi jangan sampai anak-anak merasa dirugikan. Oh kok aku bagus tapi kok dikasih bintang atau kok dikasih cuman bintang 4 gitu. Loh kok aku jelek kok dikasih bintang 5. Nah yang ini nggak ada apa-apanya dikasih bintang 7. Baiklah mudah-mudahan demikian mungkin ya yang bisa kita sampaikan hari ini di program manajemen office kita. Insya Allah kita akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita, saling mengingatkan, saling menegur. Seandainya saya pun ada kekurangan atau kealpaan misalnya gimana, tolong diingatkan saya. Namanya manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Dan saya paham juga, bunda-bunda juga, selain faktor U yang itu yang sudah dipasti rahasia umum, faktor U jadi alasan terutama itu. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba terus belajar. Oke, siap benar-benar? Oke, terima kasih. Kita tutup PMO kita hari ini dengan bersama-sama melapaskan